Pemirsa Ramadan Karim rahimakumullah, keutamaan lainnya ketika kita rajin mengkhatamkan Al-Quran, maka setiap kali ada ayat-ayat yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah selalu memberikan kata rahmat. Kata rahmat, apa itu rahmat? Hidup kita ini kalau mendapat rahmat Allah, maka hidup kita akan kelar, hidup kita akan nyaman, hidup kita akan selesai, dunia akhirat. Maka pernah suatu ketika Allah menanyakan perihal tentang bagaimana engkau bisa masuk ke dalam surga. Pertanyaan ini diajukan kepada Nabi Musa. Kami masuk ke dalam surga mungkin karena ibadah-ibadah kami. Maka Allah scroll tuh, Allah tayangkan semua hasil ibadah-ibadah kita. Ternyata sholat kita tidak ada apa-apanya. Puasa kita, Masya Allah, tidak ada apa-apanya. Tahajud kita tidak ada apa-apanya. Sampai semua amal ibadah kita ditayangkan di akhirat kelak, Allah bertanya lagi, lima tadkhulu jannati. Kenapa engkau masuk ke surgaku? Semua sudah dipaparkan, seluruh ibadah sudah disampaikan. Ternyata bukan itu jawabannya. Tadkhulul jannata bi rahmati. Engkau masuk ke dalam surga itu karena rahmatku, kata Allah. Dalam hadis qudsi ini, kita masuk surga karena rahmat Allah. Karena itu siapapun yang membaca Al-Quran, Allah siapkan rahmat. Perhatikan beberapa ayat yang terhubung dengan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran itu dibacakan, diam. Diam, dengarkan. Ansit la'allakum turhamun, semoga engkau mendapat rahmat. Karena itu siapa yang mendengar saja mendapat rahmat, apalagi kalau kita membacanya, maka kita akan ditaburi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini bentuknya bisa merupakan penyelamatan. Maka orang-orang yang rajin membaca Al-Quran akan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam musibah. Akan dihindarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam petaka. Ya, bahwa musibah dan petaka itu adalah bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Karena musibah, petaka itu boleh jadi adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Kalaupun itu hadir dalam hidup dan kehidupan kita, bentuk-bentuk ujian itu karena kegemaran kita mengkhatamkan Al-Quran, boleh jadi Allah memberikan ketahanan lebih kepada diri kita, kepada jiwa kita, sehingga kita mampu menghadapi ujian demi ujian yang itu juga merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita percaya dan yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari ujian itu. Tetapi orang-orang yang gemar mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dia akan diberikan ketahanan lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membentengi dirinya dalam rangka selalu bersabar dengan semua ujian-ujian Allah. Ia mampu melewati ujian-ujian itu dengan baik. Pemirsa Ramadan Karim rahimakumullah, bahwa ketika kita ingin mengamalkan, ingin mengkhatamkan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu, tentu ini bukan satu hal yang semudah membalikkan telapak tangan. Tentu ada banyak halang rintang yang akan kita hadapi. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan bahwa pertama, kuatkanlah niat kita lebih dahulu. Azam kita lebih dahulu. Berniatlah Ramadan ini kita meyakinkan diri bahwa kita mampu mengkhatamkan Al-Quran. Bukan cuma satu kali, tapi bila mana perlu berkali-kali. Karena waktu Ramadan ini adalah waktu yang luas. Kita banyak meninggalkan kegiatan-kegiatan duniawi kita untuk mencapai kegiatan ukhrawi kita. Karena itu cepatlah ambil wudu. Cepatlah kalau tiba-tiba rasa malas itu menghantui diri kita, segera pegang Al-Quran, lalu mulailah kita membaca. Berat memang, seperti kita awal-awal mengayuh sepeda. Pertamanya begitu berat,
Tetapi 1, 2, 3 ayat yang sudah kita baca terus menerus dan terus menerus, maka kita akan dapat melampaui 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, sampai kemudian selesai. Tergantung, kalau misalnya Al-Quran kita adalah Al-Quran 15 baris, kita bisa tuntaskan 1 juz, yaitu sebanyak 10 lembar. Kalau kita memiliki Al-Quran kita dengan format 18 baris, maka kita bisa mengkhatamkan atau membaca 1 juz itu cukup dengan 8 lembar. Lembar demi lembar, kalau kita terus menerus, maka lidah kita yang keluh ini lama-lama akan mudah, akan lancar untuk melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang ingin saya ingatkan, seringkali ketika kita memulai membaca Al-Quran, kita akan diserang rasa kantuk yang amat sangat. Kok bisa setiap orang yang memulai baca Quran tiba-tiba terasa ngantuk yang amat sangat? Itu tidak lain dan tidak bukan karena musuh kita, innahu lakum adum mubin, asyaiton, yang disebut Allah dalam Al-Quran itu tidak akan tinggal diam. Tapi bukankah syaitan itu pada bulan Ramadan dibelenggu? Benar dibelenggu, tapi asarnya ia sisakan di hati kita. Nah karena itu kalau muncul tiba-tiba rasa malas dalam hati kita untuk mengkhatamkan Al-Quran, kembalilah ambil air wudhu, lalu kemudian peganglah erat-erat Al-Quran itu, lalu mulailah. Nah ketika kita memulai terasa berat, lanjutkanlah. Ketika kita melanjutkan dan terus melanjutkan, akan terasa ringan bacaan-bacaan kita dan terasa ada kepuasan tersendiri dalam hati kita ketika kita berhasil menyelesaikan sampai akhir juz. Apalagi kemudian pada akhir-akhir di mana kita akan menyelesaikan sampai kepada surah An-Nas, ada kebahagiaan yang tersendiri dan inilah yang disebut dengan mutmain, rasa ketenangan yang luar biasa, rasa ketenangan yang amat sangat di hati kita karena bahagia berhasil menyelesaikan khatmul Quran itu. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk mengkhatamkan Al-Quran ini kecuali di hati kita memiliki rasa yang kuat untuk menyelesaikannya. Pemirsa Ramadan Karim rahimakumullah, karena itu mari bulan Ramadan ini yang pertama harus kita kuatkan niat sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bulan suci Ramadan sebagai bulan Al-Quran, maka niatkanlah sekuat tenaga agar kita dapat mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan lengah, jangan lalai, karena tipu daya iblis itu senantiasa sudah hadir 11 bulan di hati kita, memberikan athar yang kuat, kesan yang kuat, sehingga kita menjadi malas untuk membaca Al-Quran. Kalau kita malas, maka hendaklah segera mengambil wudhu, pegang erat-erat Al-Quran itu, lalu bacalah 1 demi 1 ayat, perlahan demi perlahan, lanjutkan dan jangan berhenti sampai benar-benar kita dapat menikmati. Sekali lagi, sampai benar-benar kita dapat menikmati bacaan itu merangsek masuk ke dalam hati kita, sehingga kita benar-benar merasa lega, merasa puas, dan merasa bahwa semua persoalan-persoalan hidup kita itu akan mudah kita hadapi sepanjang kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalamnya Al-Quranul Karim. Semoga pemirsa Ramadan Karim dapat membuktikan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran yang harus kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.